Sebanyak 40 orang dokter dan tenaga medis RSUD Cengkareng, Jakarta Barat hari ini mulai menerima vaksinasi COVID-19. Usai menjalani observasi selama 30 menit, para penerimaan vaksin mengaku tidak merasakan gejala setelah menerima vaksin COVID-19 Sinovac. Bertempat di ruang MCU lantai 2 RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, vaksinasi COVID-19 gelombang 2 untuk para pekerja medis mulai dilakukan. Sebelum menerima vaksin, mereka diwajibkan mengikuti serangkaian screening, mulai dari cek tekanan darah serta sanitasi oksigen darah, mengikuti tes wawancara untuk mengetahui penyakit atau alergi pasien penerimaan, serta menjalani observasi selama 30 menit untuk mengetahui gejala awal usai menerima vaksin. Menurut Dr. Benny Octavianus, spesialis paru, vaksin ini aman diberikan kepada penderita TBC maupun asma, gula darah maupun hipertensi selama penyakit tersebut terkontrol. Yang tidak boleh adalah penderita kanker. Sebutan ya? IM. Oh IM ya? Tanpa rasa sama sekali, tanpa ada keluhan. Tanpa ada keluhan. Boleh ngomong di meja 4. Dokter akan diobservasi selama 30 menit. Jadi 30 menit di sekitar sini dulu. Di situ aja duduknya, dokter. Ya, siap. Terima kasih. Syukur ya, saya tanpa ada keluhan apapun. Bahkan waktu disuntik, saya tidak rasakan sakit sama sekali. Kemudian selama 30 menit diobservasi, saya sama sekali nggak ada keluhan apapun. Jadi saya yang bersyukur ya, tanpa keluhan apapun. Dok, sebagai spesialis paru ya, Dok, penderita yang seperti apa yang tidak boleh diberikan vaksin COVID, Dok? Jadi prinsipnya yang sangat mudah buat masyarakat, siapapun lagi kondisi nggak fit, pasti nggak boleh diimunisasi. Siapapun. Orang lagi sakit, tidak boleh diimunisasi. Orang kena flu, nggak boleh diimunisasi. Orang yang badannya nggak fit, nggak boleh diimunisasi. Lalu tadi ada pertanyaan lagi, orang yang darah tinggi bagaimana dulu? Kalau orang darah tinggi, hipertensi yang terkontrol ya boleh diimunisasi. Orang sakit diabetes yang terkontrol ya boleh diimunisasi. Jadi sakit TBC pun boleh diimunisasi jika apa? Jika TBC-nya sudah teratasi, sudah nggak ada gejala lagi, kondisinya sudah perbaikan, hanya tinggal fase lanjutan, itu boleh diimunisasi. Asma juga sama. Asma yang terkontrol ya boleh diimunisasi. Kalau asma yang nggak terkontrol ya perbaiki asmanya dulu, jangan diimunisasi. Kayak kenapa orang kanker kok nggak boleh diimunisasi? Iya. Karena orang sakit kanker kan daya tahan tubuhnya turun. Kalau diimunisasi ya bahaya. Sementara menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Muhammad Adib Kumaidi, tenaga medis yang pernah terpapar COVID-19 bisa diberikan vaksin ini setelah 6 bulan. Ya, jadi ada beberapa literatur yang menunjukkan bahwa efektivitas dalam artian pembentukan antibodi kekebalan di pasien-pasien yang sudah pernah terkena COVID itu bertahan sampai sekitar 6 bulan. Jadi yang sudah pernah terkena COVID, kalau sudah lebih dari 6 bulan sebenarnya bisa mendapatkan vaksinasi kembali. Para dokter dan nakes yang telah menerima vaksin dosis pertama ini akan dipantau perkembangannya selama 14 hari. Tujuannya untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar dapat membentuk antibodi dalam melawan COVID-19. Jika dirasa belum cukup, maka akan diinjeksi dengan dosis kedua yang lebih tinggi.